Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asyraful qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ma'ala dzalika minasy syakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramun yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Cibubur Batri beserta segenap para pengurus, yang kami hormati para sesepuh, para orang tua kami, keluarga besar Masjid Raya Cibubur Batri, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh, yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali kajian subuh kita pagi ini, mari sama-sama kita baca Al-Quran, sekaligus kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan, petunjuk, kasih sayang dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sallallahu wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita basahi lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampunkan salah, hilaf dan dosa kita selama ini. Karena kata Rasul, siapa yang banyak mengucapkan sholawat di lisannya, maka Allah akan gugurkan salah dan dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhamu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunaru bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwa
wal hadirat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir dalam rangka mengisi kajian rutin kita. Alhamdulillah pagi ini Allah ringankan langkah kita menuju rumahnya untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Kita bersyukur bisa hadirnya kita ke sini, ini satu anugerah yang besar, nikmat yang luar biasa. Walaupun di awal-awalnya mungkin berat rasanya kita mau buka mata kita dari subuh, apalagi sampai melangkahkan ke sini, tapi berkat ridho dan anugerah Allah kita diringankan langkah kita menuju tempat ini. Kata Rasul, man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat lailat kullah. Siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia seakan-akan telah mendapati waktu sholat semalam penuh. Subhanallah. Jadi kalau kita bisa sholat sehari itu jamaah subuh, itu sholat dari malam sampai hari ini kita dianggap sholat 10 malam. Inilah yang saya sebut tadi dalam hadis sahih itu, kita dapat anugerah besar pagi ini. Mudah-mudahan kita jadi investasi amal akhirat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu syukuri terus dan pertahankan terus. Dan bisa bangun pagi, langkahkan kaki. Langkahkan kaki kita pagi dari rumah ke sini. Apa kata Rasul? Siapa yang berwudu di rumah lalu langkahkan kakinya ke masjid, maka 2 langkah kakinya itu akan bermanfaat bagi dirinya. Pertama, langkah pertama yaitu akan menggugurkan salah dan dosanya. Langkah kaki yang kedua itu akan menjadi pengangkat derajat dia di hadapan Allah. Amin ya Allah. Itu hadis sahih. Jadi kita wudu di rumah, kita angkat kaki ke masjid. Itu 2 langkah kaki kita ngapusin dosa, angkat derajat, ngapusin dosa, angkat derajat. Saya doakan yang hadir di sini mudah-mudahan derajat yang diangkat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya dikikis, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan besar bagi kita. Ditambah lagi kita berjamaah, hadir seperti ini, taklim seperti ini pun masya Allah. Sampai yang ridho bukan hanya Allah, Rasul dan para ulama, sampai malaikat aja ridho memperhatikan kita seperti ini. Apa yang dilakukan malaikat ketika kita hadir di majelis ilmu seperti ini? Kata Rasul, innal malaikata tad'u ajnihataha li thalibil ilmi ridhoan bima yatlu. Ketika kita hadir di sini, Allah utus ribuan malaikat-malaikatnya melihat kita yang hadir di majelis ilmu seperti ini, sampai malaikat itu semuanya membentangkan sayapnya. Kenapa? Karena apa? Malaikat ridho, lidholibil ilmi ridhoan bima yatlu. Karena malaikat aja ridho ketika melihat kita yang hadir dengan nuntut ilmu seperti ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi pahala kebaikan kita terus nanti sampai di akhirat. Amin ya Allah. Pertahankan ini. Karena itu kita bersyukur pada pengurus, pada seluruh jamaah yang selalu menghidupkan rumah Allah dengan kegiatan syiar seperti ini. Ini akan melahirkan keberkahan buat kita secara kelompok maupun secara pribadi. Secara kelompok akan melahirkan keamanan, kenyamanan di lingkungan yang kita hadapi sekarang ini. Allah tidak akan menurunkan bencana, kata Allah, selagi masih ada orang di kampung itu yang mau memakmurkan masjid. Ya Allah, komplek ini akan terasa aman, damai. Oleh karena itu, kita ini merasa berhutang budi ketika kita hidup di satu tempat itu nyaman, aman, damai. Ternyata di situ masih ada orang soleh. Akhirnya bersyukurlah komplek-komplek ini ketika masih ada orang yang mau memakmurkan masjid, mau melangkahkan kakinya ke masjid. Itu kita berhutang budi sama orang seperti itu. Karena gak akan ada bencana, gak akan ada kejelekan, gak akan ada kesulitan di tempat itu selagi
kampung itu, di kota itu orang yang mau memakmurkan masjid. Lagi secara pribadinya. Secara pribadi kita akan selalu mendapatkan nilai keberkahan dari Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Al-jamaah barokah. Berkumpulnya kita di satu tempat, berkumpulnya kita di satu majlis, maka kata Rasul akan turun apa yang disebut dengan barokah. Apa sih berkah itu ya Rasulullah? Berkah itu yaitu ziyadatul khair fil istimrar. Ada tambahan kebaikan yang Allah berikan terus kepada kita, nggak berhenti, itu berkah. Makanya kita kalau ketemu orang soleh, doain saya agar berkah. Berkah sendiri artinya adalah ziyadah al-khair fil istimrar. Ada tambahan kebaikan yang Allah berikan kepada dia terus menerus. Dengan cara apa? Sering-seringlah hadir berjamaah. Bukan hanya hadir berjamaah sholat saja, hadir berkumpul jamaah seperti ini juga. Ini adalah sarana turunnya berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang hidupnya diberkahi Allah itu dia tidak akan pernah mengalami satu kesulitan yang sangat dirasakan. Pasti ada selalu jalan keluar. Terkadang kita dengar ada orang yang, aduh, saya padahal lagi gak punya bener, tapi tiba-tiba kok alhamdulillah lah kok bisa. Itu berarti itu dia ada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi jangan kecil hati ketika kita merasa dari segi ekonomi barangkali, dari segi materi barangkali kita kekurangan, tapi begitu kita sering melakukan hal kebaikan, begitu ada dalam posisi sulit, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Inilah yang harus kita yakini dan harus kita berdomani dalam hidup ini. Jangan kecil hati. Selagi kita masih meyakini adanya Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan terus. Oleh karena itu yang hadir, saya doakan keluar dari sini yang punya urusan, mudah-mudahan urusannya dibereskan Allah. Yang punya hajat-hajatnya mudah-mudahan dikabul Allah. Yang lagi sakit saudaranya barangkali, mudah-mudahan Bapak Ibu keluar dari sini disembuhkan Allah. Termasuk barangkali ada yang masih pada punya utang, saya doakan keluar dari sini utangnya cepat pada lunas. Amin ya malu-malu kalau yang itu. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak ada kesulitan kalau kita menggantungkan kepada Allah, insya Allah ada jalan keluar. Syaratnya terus kita imani Allah, yakini akan kebesaran Allah, pasti di situ ada jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu kan jelas ayatnya At-Tolak. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari segala persoalan hidup. Untuk itu sambungkan channel kita kepada Allah. Kita bangun keyakinan terus kepada Allah. Yakinkan dalam ibadah itu Allah melihat kita. Yakinkan dalam ibadah itu kita melihat Allah. Itu harus terpatri dalam kita, dari diri kita. Itu ihsan namanya. Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu prinsip. Agar kita dalam melakukan satu ritual ibadah ini sesungguhnya, karena kita mengetahui Allah, kita yakin adanya Allah. Fa illam takun tarahu, andaikan engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah Allah melihat kita. Ini prinsip bagi orang beriman, bagi kita semuanya harus yakin itu. Ini kalau dalam rukun agama namanya rukun ihsan yang begitu. Jadi rukun agama itu ada 3. Pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga rukun ihsan. Ihsan tadi tuh. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul,
sampai ada berapa nih? 25, 6. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Terakhir berhaji bagi yang mampu. Yang ketiga rukun ihsan 1 apa? Itu tadi Al-Ta'budallah Ka'ana Kata'rohu. Kau menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi kita beribadah itu sholat, kita melihat Allah. Andai kan kita nggak melihat Allah, fa'innahu yaraka, yakinlah Allah melihat kita. Jadi kalau kita udah pegang itu prinsip itu, insya Allah tidak akan kita melenceng dalam mengaruhi kehidupan dalam beragama Islam yang mulia. Pasti kita akan memiliki sesuatu yang luar biasa dalam diri kita kalau itu tidak pegang. Pernah ada satu cerita, seorang kiai punya murid 12. Di antara 12 murid itu ada salah satu murid yang diperlakukan khusus oleh gurunya kiai ini, sehingga 11 orang ini cemburu kepada murid yang satu itu. Dalam hati mereka yang 11 orang ini, kenapa ya guru saya ini kok selalu memperhatikan dia, selalu manggil dia, selalu memberi dia, selalu dialog dengan dia, sehingga kita yang 11 seolah-olah dianaktirikan. Oleh karena itu yuk kita bareng-bareng protes sama kiai. Pak Kiai kalau gitu pilih kasih sama kita. Nah ini kayak protes yang 11 orang. Akhirnya kumpulah 12 orang itu. Yang 11 orang itu ngomong, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai selama ini selalu memperhatikan teman saya yang satu itu? Padahal kami ini yang 12 kan sama-sama murid Pak Kiai. Tapi kok perhatian Pak Kiai cuma sama dia doang? Apa salah saya? Ada keliru kah saya selama ini? Ada yang sebelah. Apa jawaban Pak Kiai? Oh, kalian tidak terima kalau saya memperhatikan lebih kepada temanku yang satu itu. Iya dong, karena saya sama-sama murid Pak Kiai. Baik. Kau mau tahu jawabannya? Mau Pak Kiai. Baik. Nanti hari Isya semua kumpul lagi di sini. Singkat cerita, habis sholat Isya semua kumpul. Pak Kiai membawa 12 pisau kecil dan membawa burung yang masih hidup 12, burung kecil juga. Kata Pak Kiai, wahai santriku semua yang 12 orang ini, silakan kamu pegang ini burung satu-satu semua, dan kamu pegang ini pisau satu-satu semua. Ingat pesan saya, setelah kamu pegang ini semua, sekarang ini juga silakan kalian pergi dari tempat ini dan sembelihlah burung ini di satu tempat yang kira-kira gak ada orang yang tahu. Itu kamu sembelih, baru bawa sini lagi. Nah, itu perintahnya jelas. Singkat cerita, begitu diperintahkan itu semua santri itu bubar mencari tempat yang sepi. Ada yang cari rumah kosong, burung itu disembelih. Ada yang lari ke hutan, disembelih. Ada yang lari lagi ke tepi danau, dia sembelih burung itu. Cari lagi tempat-tempat yang sepi, disembelih. Semua sembelih. Pesan Pak Kiai, habis sembelih burung itu kembali lagi, kembalilah semua. Lengkap 12 orang. Kata Pak Kiai, wahai santriku semua, bagaimana perintahku sudah dilaksanakan semua? Sudah, katanya. Tapi ada satu santri yang tidak melaksanakan perintah Pak Kiai. Yang lain burungnya sudah mati semua, ini belum, yang satu. Kata Pak Kiai, loh, kok ini ada yang belum menyembelih burungnya, kenapa? Yang lainnya udah semua sudah Pak Kiai. Kenapa kamu belum sembelih sesuai perintah saya? Apa jawaban santri? Pak Kiai, tadi Pak Kiai perintahkan saya harus menyembelih burung ini di tempat yang tidak ada orang yang lihat, tempat tidak ada orang yang tahu. Saya sudah cari-cari tempat dimanapun, nggak ada yang seperti itu Pak Kiai. Nggak bisa saya lakukan itu, walaupun nggak ada yang lihat. Tapi kan saya yakin Allah lihat kita Pak Kiai. Oleh karena itu saya nggak berani sembelih burung ini, karena Allah melihat saya.
Akhirnya kata Bang Hai, wahai santriku yang 11 orang, tahukah kamu kenapa alasannya saya memperhatikan anak ini? Ketahuilah bahwa dalam diri dia telah ada keisanan yang baik. Dia hidupnya selalu dipantau, dilihat, disaksikan oleh Allah, sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu walaupun tidak ada orang, tapi dia yakin Allah melihat dia. Oleh karena itu, pantas kalau saya perhatikan dia, karena dia telah memiliki keimanan dan keisanan yang luar biasa. Saya ingin kau seperti dia semua. Oh baiklah kalau gitu Pak Kiai. Selama ini saya salah, selama ini saya keliru. Jadi saya saat ini ingin seperti dia juga. Mohon doanya Pak Kiai. Nah, inilah ending dari cerita inspiratif buat kita dalam membina kehidupan ini. Tanamkan bukan hanya iman, bukan hanya Islam, tapi tanamkan ihsan dalam diri kita agar kita selalu dalam kemuliaan Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua mendapatkan itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah penting. Di dalam mengarungi kehidupan ini harus kita perlomani itu yang disebut dengan ihsan, rukun kebagusan. Kalau para kiai bilangnya rukun kebagusan. Di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita dalam situasi apapun, jangan lupa kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dalam pengawasan Allah, sehingga dengan merasa diawasi Allah, merasa dipantau Allah, kita hidup pasti akan selalu di jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur dan terima kasih atas doa-doa Bapak Ibu semua. Alhamdulillah 3 hari yang lalu saya sudah kembali dari Tanah Suci menjalankan tugas sebagai panitia PBH Arab Saudi selama kurang lebih 2 bulan lebih. Dan alhamdulillah baru juga dengan Pak Haji Suyono dan rekan-rekan yang lain. Dan perjalanan haji tahun ini alhamdulillah relatif lancar dibanding tahun sebelumnya. Ini semua berkat doa dari Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami di Masjid Raya Cibubur nanti. Sebelum kami berangkat dulu, Bapak berdoakan. Saya doakan Bapak Ibu juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, kemakburan dari haji yang dilaksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Haji yang mabrur, kata Rasul, al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak akan ada balasannya kecuali balasannya surganya Allah. Ini yakin kita, hadis sahih. Oleh karena itu ibadah haji adalah ibadah istimewa. Kenapa disebut ibadah istimewa? Karena haji itu harus didukung oleh 3 kekuatan penuh. Pertama, kekuatan apa? Kekuatan qalbiyah, harus ada niat yang kuat. Yang kedua adalah waktu jasadiyah, ada kekuatan badan sehat. Yang ketiga adalah waktu maliyah, harus ada kekuatan materi, harta. Nah, 3 hal ini tidak ada salah satu, nggak jadi itu haji. Ada orang yang niatnya kuat mengapain haji, ya kuat banget haji, pengen banget, harta juga banyak, tapi apa daya, badan sakit-sakitan, nggak bisa ke sana. Karena sekarang ada aturan namanya istitoah kesehatan, tidak bisa berangkat kalau nggak memenuhi syarat kesehatannya, nggak bisa berangkat. Ada yang badannya sehat banget, hartanya juga banyak, tapi hatinya nggak kuat. Tiap tahun mungkin keluar negeri, mana aja sampai, bakal kelewatan karena nggak ada kekuatan, hatinya nggak kuat ke sana, nggak jadi tuh haji. Hati ingin banget berangkat ke sana, kuat, ya. Badan juga ada sehat bener, tapi apa daya, harta nggak ada. Jadi nggak sana, nggak jadi juga. Apalagi karena lumayan. Nah, inilah haji ibadah istimewa.
harus didukung dengan kekuatan. Oleh karena itu, bagi yang belum melaksanakan ibadah, jangan kecil hati. Banyak kisah para salafus saleh yang menceritakan tentang kemakmuran orang yang tidak berangkat haji. Kita dengar satu kisah inspiratif yang bernama Syekh Mubarok. Syekh Mubarok itu adalah kisahnya dulu kan, beliau itu punya anak bernama Abdullah bin Mubarok. Nah, disebut namanya terkenal dengan Syekh Mubarok. Ini beliau itu sudah menjadi seorang yang akan berangkat membimbing jamaah semua. Bahkan jamaah yang mau dibimbingnya itu udah kasih sedikit uang saku lah, uang saku buat dia. Sama-sama mau berangkat nih ceritanya. Di bawahnya ketika dia lewat satu perkampungan, itu ada seorang ibu yang telah mengambil bangkai keledai lalu dimasak. Bangkai keledai itu dimasak lalu diberikanlah kepada anaknya. Aku Syekh Mubarok bertanya, gerangan apa yang terjadi kalau mengambil bangkai binatang yang sudah tidak layak dikonsumsi, engkau ambil, engkau masak lalu diberikan ke anak-anak? Bukankah ini perbuatan yang dilarang dan ini haram hukumnya? Akhirnya seorang ibu itu menjawab apa yang ditanyakan. Ya, memang daging ini haram untuk kamu, tapi halal buat saya, tuh kata ibu itu. Kenapa? Daripada anakku yang 5 ini gak makan kelaparan beberapa hari, maka bangkai keledai ini aku masak dan aku berikan kepada anakku sehingga anakku selamat nyawanya. Mendengar jawaban ini, Syekh Mubarok nangis sejadi-jadinya, sedih melihat apa yang dilakukan seorang ibu ini. Karena saking miskinnya, beberapa hari ini gak masak, sampai ada bangkai dimasak dikasihkan ke 5 anak ini. Akhirnya Mubarok segera balik ke rumah. Dana yang tadinya buat bekal haji itu, yang buat dia berangkat ke sana, ke Mekah itu, akhirnya dia berikan semua ke ibu itu. Rencana saya mau berangkat, saya beri kalau dengan istri saya itu. Rencana saya gunakan harta ini untuk berangkat haji, tapi engkau memiliki anak yang perlu kau selamatkan jiwanya, maka ini dana haji yang diberikan. Aku ngalah karena berangkat haji tahun ini. Singkat cerita, jamaah semua udah berangkat. Jamaah semua udah berangkat di sana, dan kemudian Mubaroknya sebagai pembimbing jamaah itu. Tiba-tiba setelah pelaksanaan haji itu jamaah itu pulang. Jamaah itu pulang mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Syekh Mubarok atas bimbingan kamu yang luar biasa selama ini. Saya terlayani dengan baik di sana. Kamu membimbing saya. Dia bingung, padahal berangkat aja enggak. Masya Allah. Di situ dalam hadis katanya apa? Allah mengutus seorang malaikat yang rupanya menyerupai Mubarok, sehingga hajinya mabrur buat jamaah dan inilah kisah inspiratif buat kita. Yang kecil hati, walaupun kita belum berangkat haji, kita bisa pun memperoleh kemakmuran dengan apa yang kita lakukan seperti yang dapat saya Mubarok ini. Ini kisah yang sangat luar biasa, yang sangat masyhur di dunia tentang kisah ini. Jadi haji mabrur itu bisa dilakukan pahalanya bukan hanya orang yang berangkat ke sana, tapi juga buat yang tidak berangkat tapi dia melakukan sesuatu yang lebih baik, itu akan menjadikan mabrur, menjadi sarana dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saya doakan Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya Allah berikan rezeki untuk bisa berangkat ke tanah suci, baik haji maupun umroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan ibadah haji. Pertama, ibadah haji itu kalau kita sampai ke sana, kita berangkat ke sana mau umroh, hikmahnya apa? Disyukuri oleh Allah. Jadi jangan punya anggapan bahwa saya harta ini banyak, kenapa saya butuh berangkat ke umroh buat haji? Ketahuilah Bapak Ibu, kalau dana itu kita ada, memang betul-betul punya, kita gunakan untuk memenuhi panggilan Allah dengan panggilannya yang begitu mulia. Kita jawab panggilan Allah dengan hati yang tulus, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini panggilan yang semurni-murninya yang kita jawab oleh hati kita. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Innal hamda, segala pujian, wa nikmata, dan segala kenikmatan, laka wal mulk, semua milikmu ya Allah. La syarika, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Tuh. Jadi kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, itu hakikatnya dijawab panggilan Allah. Oleh karena itu, siapa yang bisa hadir ke sana, dia sisihkan rezekinya, dia bela-belain semua demi untuk memenuhi panggilan Allah. Apa yang Allah lakukan buat kita yang hadir di sana? Kata Allah dalam Al-Quran, orang itu kehadirannya disyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keuntungannya. Baik kita yang bisa hadir ke sana, berhaji maupun umroh, itu kita dapat syukur dari Allah. Nah, makanya sunnah ketika kita syai, lari kecil, kemudian menaik bukit Sofa maupun bukit Marwah yang 7 kali itu, kita bacakan sunnahnya, baca doa Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah wa man hajjal baita aw tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan wa innallaha syakirun alim. Siapa yang haji dan umroh sampai ke Baitullah memenuhi panggilan Allah, maka kehadirannya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, tanamkan sugesti itu dalam diri kita. Ingin hati ini ke sana, memenuhi panggilan Allah. Karena kita hadir di sana disyukuri Allah. Keuntungan kedua, orang yang melaksanakan haji maupun umroh, dia mendapatkan 2 keistimewaan dalam hidupnya. Apa yang istimewa itu? Kata Rasul, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani faqra wa zunuba. Sertakan segera haji dan umrah oleh kalian, karena keduanya ada 2 pahala yang menyertaimu. Yanfiyani faqra, pulang haji nanti dia akan dicabut kemiskinannya oleh Allah. Wajunuba, dan akan dikikis, dihapus, dilebur segala dosa dan kesalahannya. Inilah keuntungan kita. Makanya wajar kalau sekarang orang yang haji di Indonesia antriannya wilayah Jakarta aja sampai 27 tahun umurnya. Buat Sulawesi, daerah Sulawesi sampai ada yang 40 tahun umurnya ngantrinya. Karena itu tadi orang yang melaksanakan perintah Allah, berhaji maupun berumroh, dia akan dapat 2 pahala itu. Akan dilipat gandakan rezekinya. Makanya nggak ada orang pulang haji yang hartanya justru makin berkurang, nggak ada. Coba lihat
Orang berangkat haji, pulang haji ternyata ekonominya semakin menanjak. Itu janji Allah dan Rasulnya memang itu. Kata Allah dan Rasulnya, siapa yang pergi haji, maka dia akan Allah kikis kemiskinannya. Ini janji Allah. Banyak testimoni orang-orang yang haji cerita seperti ini. Oh iya, alhamdulillah karena alhamdulillah, masya Allah. Saya dengar sendiri, bahkan kami pun pribadi alami sendiri. Bukan malah kurang rezeki kalau kita pakai untuk berhaji atau berumrah. Yakin Allah ganti ini, bukan hanya puluhan lipat, ratusan kali lipat diganti oleh Allah. Belum lagi setelah kita nanti pulang haji, itu adalah ganjaran kedua, dosa-dosa kita dikikis. Karena apa? Umroh satu ke umroh lain itu kata Rasul, al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Ketika kita habis umroh selesai ini, umroh lagi kita ambil mikot lagi di Takim atau di Jirona atau di Hudaybiyah. Itu setelah umroh satu itu ke umroh lain, itu ngapusin dosa-dosa kita. Belum lagi kita berdoa di sana tempat mustajabah, minta pengampunan dosa, masya Allah. Umrohnya saja nih kita nggak ngapa-ngapain, nggak baca doa, nggak apa, jalan aja kita ritualnya, melakukan mikot dari Takim, datang ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram langsung kita melakukan apa? Tawaf 7 putaran, habis tawaf 7 putaran langsung kita ke Mas'ah, ke Sa'i juga 7 kali, dari juga Safa ke Marwah, balik lagi Safa Marwah, mulai dari Safa selesainya yang ketujuhnya di Marwah, langsung tahallul. Itu ritual itu ngapusi dosa. Nggak baca doa aja, kita hanya jalan-jalan gitu, muter langsung itu pun sah. Karena itu yang dilihat ritualnya, gerakannya kita itu. Maka dilakukan itu kita akan menjadi pengikis dosa-dosa kita. Ini janji Rasulullah dalam hadis beliau, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Oleh karena itu jangan kita punya anggapan kenapa berangkat haji atau umroh karena mahal. Misalnya haji kalau misalkan 63 jutaan kan kalau haji reguler, nabung pertama 25, pelunasannya sekitar 40-an lah. Belum lagi walimah musafar mungkinnya harus boleh uang juga. Belum lagi kita nambah beli kebetulan 4 karung. Nah, misalnya udah berapa duit? Ngapain katanya haji mahal-mahal beratusan juta, mendingan sewa berkontrakan, dapat mungkin kalau 100 juta 3 pintu. Nah, orang yang punya pikiran begitu berarti pici, gak yakin atas kekayaan Allah. Justru kalau kita ikhlaskan itu dengan niat menyimami memenuhi panggilan Allah, Allah yakin, kita yakin dengan janji Allah dan daripada Rasul tadi, Allah akan ganti dengan yang berlipat ganda. Kemiskinannya dihilangkan oleh Allah. Ini sudah nyata. Ini harus kita amalkan keyakinan ini. Jadi keuntungan yang kedua adalah dihapuskan dosa kita, kemudian akan diangkat akan diangkat derajat kita, dan juga kemiskinannya dihapus oleh Allah. Ini itu. Terakhir, orang yang berhaji mau berumrah, dia akan mendapatkan filosofi hidup yang luar biasa. Pulang haji dia akan tercermin dari kehidupan yang dilakukan dalam manasikul haji di sana. Ketika dia lakukan tawaf 7 putaran, ketika tawaf bergabung dengan orang-orang yang berbeda, latar belakangnya berbeda, jenis kelamin di situ berbeda juga, bentuk tubuhnya. Tidak heran kalau kita dalam tawaf itu tergencet, terhimpit, bahkan ada yang hampir terhijab, jatuh barangkali. Kita lihat di situ nggak ada orang yang emosi di situ, nggak ada yang marah-marah di situ. Semuanya walaupun dengan hirup pikuk itu mulutnya tetap istighfar sambil mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia ucapkan itu semua. Artinya apa? Artinya orang itu dalam kegiatan itu nggak ada yang emosi. Hikmahnya apa? Pulang ke Indonesia, karena tadi sudah melakukan ritual tawaf 7 kali,
Maka di Indonesia kembali ke tanah air menghadapi hari yang 7 hari itu dari mulai Senin sampai dengan Sabtu sampai dengan Minggu 7 hari, maka menghadapi hari-hari kehidupan selanjutnya dia pun tidak gampang emosi. Nah, inilah akan Allah tanamkan kesabaran dalam diri dia. La tadok wala jannah. Jangan gampang marah, maka surga akan kamu peroleh. Inilah beberapa hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan ritual haji yang sudah dilaksanakan oleh jamaah, termasuk ada jamaah dari sini. Mudah-mudahan keberkahan menyertai jamaah yang lain, sehingga semuanya Allah berikan kesempatan untuk berziarah ke sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Demikian hikmah kultum atau hikmah tausiah pada subuh kali ini, dan masih ada waktu yang tadi disampaikan kurang lebih 10 menit ya. Mari sama-sama barangkali ada yang mau sharing, ada yang sambil tukar pengalaman tentang materi tadi atau hal-hal yang lain yang kaitannya dengan sugesti dalam melaksanakan ibadah. Kami persilahkan, kalau ada yang bisa kami jawab sekarang kami jawab, kalau tidak kami lakukan untuk berikutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrul. Ada yang saya tanyakan kepada Ustaz tadi tentang haji. Ada 3 syarat yang perlu kita lengkapi untuk menunaikan ibadah haji. Kalau saya tambah 1, 4. Tadi hati, yang kedua harta, yang ketiga kesehatan. Kalau saya nomor 1, senang yang ditinggalkan, dekat yang ditinggalkan. Yang saya tanyakan terjadi tentang diri saya sendiri. Saya mau berangkat menunaikan ibadah haji tahun besok, contoh. Tetapi yang 4 itu kena saya sakit, kaki saya tidak sempurna karena jatuh selesai melaksanakan sholat di rumah pulang masjid. Tadi Ustaz mengatakan syarat itu harus ada kebatannya. Kalau ada yang 1 mungkin gugur, saya sakit contohnya. Yang saya tanyakan kepada Ustaz, bisakah saya juga menunaikan ibadah karena saya sakit? Terima kasih Ustaz. Baik, bagus sekali Bapak pertanyaannya dari saudara kita, salah satu jamaah subuh kali ini. Betul ya, bahwa salah satu dari syarat pelaksanaan ibadah haji yang perlu diperhatikan yaitu istiqomah kesehatan. Istiqomah kesehatan di sini artinya bagi jamaah yang hendak berangkat, ketika dicek kesehatannya dan dia ternyata tidak memenuhi syarat karena dari segi fisiknya tidak memungkinkan bisa menjalankan ritual ibadah atau manasikul haji di sana. Karena haji itu adalah ibadah fisik yang perlu dilakukan oleh kita, bukan hanya melakukan ibadah yang kaitannya dengan lisan kita saja, tapi juga perlu adanya pergerakan. Apalagi ketika gongnya haji, dan haji Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi rukun untuk kita berada di Arafah itu, yang sakit ketika itu pun harus dihadirkan di Arafah. Kalau jamaah tidak bisa hadir ke sana, maka nggak sah hajinya. Makanya ada ibarat namanya safari wuku buat jamaah yang sakit, jadi lewat pakai mobil saja, diam sebentar di situ di Arafah lalu kembali lagi. Nah, seperti itu. Buat bapak yang
tadi ditanyakan bagaimana mengenai kesehatan. Kesehatannya ada tahapan-tahapannya, Pak. Artinya kalau kita sakitnya memang sudah betul-betul tidak bisa lagi kita melakukan perjalanan sendiri dan juga dianggapnya sudah tidak bisa mandiri lagi, maka ada nanti surat kesehatan yang diberikan sehingga dia dikatakan. Tapi kalau kondisi kita masih bisa duduk, masih bisa jalan, dan juga badannya sehat, cuma gangguan-gangguan yang tadi Bapak itu sih insya Allah itu masih dalam tahap-tahap boleh. Yang sakit maksud kami di sini adalah sakit dalam arti ketika berangkat dia udah nggak bisa mandiri lagi, jalan pun nggak bisa. Kecuali kalau misalkan sakitnya ternyata di sana udah betul-betul nggak bisa gerak sama sekali, itu nanti sama panitia termasuk teman-teman saya itu nanti Bapak akan disapari lumpuhkan. Seperti itu. Tapi kalau masih dari Indonesianya udah masih bisa jalan dan ya badannya masih kelihatan, ini sakitnya belum dinyatakan sakitnya kronis fatal yang sehingga tidak bisa menjalankan ibadah, maka itu akan ada surat dari bagian kesehatan merekomendasikan bahwa jamaah ini tidak berhak diberangkatkan karena kondisi kesehatannya. Jadi sekali lagi, kalau cuma sakitnya Bapak itu masih bisa kayak seperti ini dan bisa itu masih boleh, Pak. Ya. Masih. Ya, Bapak ya, mudah-mudahan pada saatnya besok kami doakan Bapak segar bugar. Ya. Jadi jangan hati-hati. Ya, maksud saya dari kesehatan bukan berarti baru di polis dokter Bapak tidak sakit, tapi fisik kita masih bisa, itu masih berangkat. Maksudnya sakit yang sudah tidak bisa bergerak mandiri lagi seperti itu. Barangkali ada lagi Bapak yang ditanyakan sampai nunggu nih jam 6. Ya silakan, satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum. Saya mau tanyakan terkait haji dan umroh, Pak. Ketika ada keluarga yang haji atau umroh yang membawa keluarganya yang belum akil balik, apakah anak-anaknya atau keluarganya belum akil balik ikut mendapat keberkahan juga, Pak? Tanya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau haji ada persyaratan khusus, dia baru bisa nabung usianya di atas 12 tahun. Ya. Tapi kalau umroh, anak-anak pun bisa kita bawa. Nah, dalam satu konteks ajaran agama kita, bagi anak yang belum akil balik atau mumayyiz, ketika kita didik ibadah, kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual dalam agama kita, maka pahala anak itu buat orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ini kan disebut umayyid itu artinya anak itu baru membedakan mana yang baik, mana yang buruk, berarti itu udah terbalik. Nah, tapi kalau dia masih di bawah itu, apa yang dilakukan dalam ibadah, maka pahalanya, kebaikannya akan melimpah pada orang tuanya. Waktu itu konteks haji ini karena dibatasi, maka yang boleh datang ke usia sekian, maka umroh tidak boleh, anak kecil pun kita ajak. Dan ini sudah banyak dilakukan juga, bahkan sekarang ini juga sudah mulai banyak yang dilakukan oleh jamaah bukan hanya dari Indonesia, dari negara-negara manapun melakukan itu. Demikian Pak jawabannya. Terima kasih. Terakhir ada lagi? Cukup? Oh ada satu lagi ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat aja yang umroh yang tadi mungkin saya namakan satu ilmu Pak. Jadi manasiknya ya. Karena jemaah dari Indonesia itu sudah viral gitu, seolah-olah ada yang melecehkan haji, melecehkan sa'i Indonesia Raya Pancasila atau contohnya.
Terus juga mungkin kemarin-kemarin itu orang lain khusus beribadah ini pagi-pagi malah senam pagi di depan hotel misalnya seperti itu. Yang ketiga mungkin dari perjalanan haji, Arab Saudi sudah nambah kuota 20.000 malah dilecehkan, artinya dibisniskan gitu. Nah ini hukumnya orang-orang seperti ini seperti apa, Pak? Ya baik. Apa yang disampaikan Bapak ini memang pentingnya adanya bimbingan manasikul haji sebelum berangkat begitu, sehingga bagi jamaah kita yang melakukan kegiatan di sana tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan-aturan. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, ketika melaksanakan sa'i harusnya kan ada ritual ibadah melalui lisannya dilakukan, baca sholawat, membaca istighfar, dan juga membaca kalimat-kalimat thayyibah, tapi justru malah melaksanakan apa yang Bapak sebutkan tadi, memandangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan manasikul haji. Padahal ada banyak kalimat thayyibah yang harus dibaca ketika kita sa'i. Kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kan itu sunahkan baca itu, atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi makanya tadi pentingnya mengajari manasik bagi jamaah-jamaah yang akan ke sana itu penting, sehingga tidak melakukan hal itu. Kemudian melakukan gerakan-gerakan yang tidak sesuai. Ini maaf, hukumnya bukan hanya kita pandang tidak baik dalam agama, tapi di sana ada aturan yang mengikat, yang justru ketika jamaah melakukan yang tidak sesuai di sana ditangkap Pak oleh pemerintah Arab Saudi. Maka itu pentingnya buat kita memberikan pencerahan kepada jamaah kita. Ada beberapa hal, 5 hal yang harus kita pedomani ketika berada di Arab Saudi, baik Mekah maupun Madinah, di sekitar Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Di antaranya pertama, 1, jangan kita merokok. Jelas sudah, ketahuan kata dendanya 200 rial sampai kurungan 6 hari. Ini kalau ketahuan. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan di sekitar Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Yang ketiga, jangan memungut benda sembarangan. Kalau ada jeda, dompet jatuh, HP jatuh, jangan kita ambil sendiri itu. Langsung aja kita ambil laporan askar atau mau bahisnya di sana. Karena kalau kita yang ambil, itu CCTV di sana banyak Pak. Begitu terbukti kita yang ambil Pak benda itu, ketika kita dituduhkan aku yang ambil, ini buktinya ada CCTV kamu ambil. Nah, makanya pentingnya di sana jangan sembarangan ada barang tercecer kita langsung ambil. Walaupun tujuannya baik, ingin kita serahkan ke orangnya, tapi ketahuan kita yang ambil. Makanya jangan, udah kalau ada barang tercecer kita lapor aja, barang ada barang. Nah, gitu aja. Yang ketiga, jangan kita membentangkan spanduk di sana. Keempat, spanduk itu artinya kita ini KBH ini dari travel ini, ayo bawa bersama. Tangkap pun dari sana, nggak boleh. Yang kelima, jangan juga kita melakukan gerakan-gerakan kumpul bareng, senam apa semua di sana, itu pun sama. Kita kumpul bersama, jikiran aja gitu, tahlil, tangkap di sana. Karena di sana nggak boleh kita melihat orang kumpul-kumpul, takutnya melakukan apa dicurigai di sana. Nah itu, melakukan hal-hal. Padahal kita tujuannya baik melakukan itu ya, tapi karena di sana nggak sesuai mereka. Itu Pak, makanya penting sekali memberikan pencerahan kepada jamaah beberapa. Perkara yang terakhir yang Bapak sampaikan tadi, masalah kuota dan sebagainya, kita harus dengarkan dulu hal-hal yang benar. Karena kita juga belum tahu, jangan sampai kita memponis belum hal-hal yang belum tahu judul mana kemana. Nah, ini sudah sebenarnya apapun yang dilakukan pemerintah itu sudah melakukan yang terbaik. Jadi kita belum tahu apa yang ini seperti apa
jangan mudah terprovokasi. Nah, seperti itu. Yang jelas pemerintah sudah melakukan upaya terbaik buat pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau kita dengar berita ini, kita perlu tabayun dulu. Jangan perlu kita iya begini tuh, betul diserempetkan terbaknya. Itu belum seperti itu. Ya, belum tahu seperti itu. Oleh karena itu perlu kita dengarkan penjelasan yang lebih real. Yang jelas, yang setahu kami, pemerintah dalam hal ini sudah melakukan yang terbaik demi pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia. Alhamdulillah berkat pemerintah melakukan kegiatan haji tahun ini di tahun-tahun sebelumnya sekarang relatif lebih aman dan lancar. Mudah-mudahan ke depan akan semakin lancar lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali sudah pas waktunya. Silakan yang mau sholat subuh nanti boleh mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa shifaan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahman dan Rahim. Terima kasih atas izin dan ridho-Mu pagi ini Kau ringankan langkah kami untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, di sholat berjamaah di Masjid Cibubur Kamri. Mudah-mudahan ya Allah apa yang kami kerjakan akan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kami semua, menambah kekuatan iman dan takwa kami kepada Engkau ya Allah. Semoga langkah kami menjadi langkah yang dapat mengangkat derajat kami di dunia dan di akhirat, dan menjadi sarana penggugur dosa-dosa kami di hadapan Allah ya Allah. Ampunkan salah dan dosa kami, terima amal ibadah kami, dan tempatkan kami pada tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Baik ke tempat saat ini di dunia maupun tempat saat nanti di akhirat ya Allah. Berikan kami semua kesempatan untuk bisa berziarah ke Makkah Al-Mukarramah, baik haji maupun umroh, dan terimalah segala pengabdian kami selama ini.